balik lagi sama aku ya. Yang di video kali ini sesuai sama judulnya aku mau ngelakuin booktube tag lagi. Dan kali ini aku di tag sama Tika dari channel Skolastika. Nggak beda jauh ya, bisa ditebak dari judulnya aku bakalan ngelakuin book self booktube tag, yang mana aku bakal ngejawab beberapa pertanyaan yang ada di book tag ini. Langsung aja kali ya ke pertanyaannya. Pertanyaan nomor 1, how many bookshelf do you have? Aku cuman punya satu bookshelf ini aja, dan ini ada 4 tingkat sampai bawah. Yang paling atas itu belum, alhamdulillahnya belum terisi. Pertanyaan nomor 2, how many books are on your bookshelf, or how many books do you think you have? Aku kurang tahu juga sih sebenarnya exactly-nya aku punya berapa buku, tapi kalau dikira-kira nih ya, anggap aja di satu ini ada 50 buku, berarti kurang lebih buku aku ada 200 yang fisik. Kan kita lagi ngomongin bookshelf ya, nggak lagi ngomongin e-book reader kan. Dan terlepas dari yang dipinjem dan nggak balik lagi, nggak tahu deh, pokoknya kurang lebih segituan lah kali ya. How do you organize your books? Yang paling atas ini adalah buku-buku kayak literatur fiksi atau klasik, atau buku-buku yang rata-rata belum aku baca. Aku nggak ada cara khusus, nggak ada cara tertentu buat misahin buku-buku aku atau mengorganize buku-buku aku. Ya udah kayak gitu aja. Yang penting tersusun. How is the oldest book on your bookshelf? Tada! Ini buku terlama atau tertua di bookshelf aku. Ini aku belinya waktu zaman aku masih sekolah SMP. Aku lupa kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Yang jelas waktu aku SMP itu bacaan aku masih teen lit. Ya, Luna Turasingu. Ini salah satu penulis teen lit favorit aku di zamannya. Jadi waktu SMP itu aku nggak punya banyak buku, tapi aku punya banyak teman satu kelas atau satu angkatan yang suka banget baca teen lit. Jadi paling aku kayak cuman beli pokoknya maksimal tuh aku punya berapa buku ya waktu SMP. Mungkin ada cuman 5 buku kali ya, berhubung uang jajan aku juga nggak banyak, jadi aku cuman punya 5 buku teen lit. Nah, kenapa aku bisa baca banyak waktu itu? Ya tukeran. Jadi misalnya aku punya ini, temen aku punya yang lain, itu kita tukeran kayak gitu loh, gitu. Jadi ini adalah salah satu buku teen lit yang masih aku pegang, yang aku beli di zaman SMP. What is the newest book on your bookshelf? Yang newestnya ya, otomatis ini tuh yang baru aku beli bulan Mei ini. Ini aku nge-recordnya pas banget bulan Mei. Itu ini Ernest Hemingway sama nih Henry Reed Haggard yang judulnya Dia. Ini baru banget aku beli dari Buku Akik, diskon. Yang harusnya 2 ini 400 ribuan, jadi aku cuman dapat 100 ribu. Ini yang paling newest di bookshelf aku, baru beberapa hari yang lalu dia. What is the longest book on your bookshelf? The Complete Story of Ernest Hemingway ini ada sekitar 947 halaman. Harry Potter and the Order of Phoenix, kelihatannya sih gedean yang ini ya, dan tebelan yang ini. Tapi seingat aku Harry Potter yang ini ada 1000 halaman nih ya. Harry Potter yang ini aku punya versi bahasa Indonesianya. Dia ada 1200 halaman, jadi absolutely, berarti ini yang the longest. What is the shortest book on your bookshelf? Setelah beberapa menit mencari, aku nemuin ini di bookshelf aku, dan kayaknya sih dia yang paling shortest. Ya, buku-buku kumpulan puisi gitu, dan tidak terlalu untuk dibaca karena banyak gambarnya juga, banyak fotografinya. Ini ada 118 halaman yang semuanya nggak berupa kata-kata.
Tuh, judulnya Tidak Ada New York Hari Ini by Aan Mansur. What is the predominant genre on your bookshelf? Aku nggak tahu ya, beneran kayak nyampur aduk gitu loh genre-genre yang ada di bookshelf aku ini. Beberapa tahun belakangan ini aku lebih sering beli buku-buku literatur fiksi gitu, dan aku taruh di atas ini. Dan yang ketiga juga masih ada, yang keempat juga masih ada sedikit. Fantasi juga lumayan banyak sih, cuman buku fantasi aku itu koleksi-koleksi lama. Jadi kayaknya yang paling banyak itu adalah genre literatur fiksi. Have you done a book self tour? Enggak, belum. Ini adalah video pertama aku ngebahas tentang book self. Jadi aku belum ngelakuin book self tour. We'll go on a random number generator and talk about the book that corresponded with that number. Nomor 77 aja deh. 77? Iya, 77. Mari kita lihat 77 itu buku apa. Dari atas aja kalian ngitungnya. 77. Aku suka nih. Tadi barusan aku udah pick nomor 77, dan tadi juga kita udah ngitung sendiri, dan nomor 77 itu aku dapet ini. Ini pas banget, adalah buku dari salah satu penulis favorit aku, James Herriot. Bisa dibilang ini tuh kayak kisah nyata yang diangkat dari catatan harian James Herriot. Jadi James Herriot itu sendiri adalah dokter hewan, dan dia itu menangani hewan-hewan, dan khusus untuk pasien dog itu dia tulis di satu buku yang berjudul Dog Stories. Dan ini tuh dia nulisnya dengan gaya bahasa yang asik banget. Walaupun ini tuh terkesannya bisa dibilang klasik kali ya. Ini dia tahun 70-an kalau nggak salah settingnya. Dan dia ini tuh settingnya di sebuah pedesaan di Yorkshire. Jadi aku suka banget. Iya, aku suka banget penggambaran James Herriot di desa itu. Terus cara dia menggambarkan dia berinteraksi sama pasien-pasiennya, sama owner-owner dari pasiennya, itu heartwarming banget. Dan aku suka banget. Kalau misalnya kalian punya waktu atau punya kesempatan buat baca, aku sangat rekomendasiin James Herriot. Do you have fan merch or any other decoration on your bookshelf? Kalau fan merch itu aku nggak spesifik sih, tapi waktu aku beberapa tahun lalu ke Universal Studio Jepang, itu aku beli ini, gantungan kunci Harry Potter. Aku tuh pengen beli yang lain ya sebenarnya, tapi gantungan kunci ini aja tuh udah mahal banget, gengs. Jadi ya udahlah ya, yang penting punya kenang-kenangan di USJ. Terus di sini paling kayak ada muk-muk Starbucks dari negara-negara atau kota yang udah pernah aku kunjungin. Jadi ya ini tuh kayak sebuah kenang-kenangan gitu loh. Ini dari Vietnam, kayak gitulah intinya mah, nggak banyak. Terus ini dari Osaka, kayak gitu. Terus di sini aku punya 3 teddy bear, dan 3 teddy bear ini tuh adalah bikinan teman kantor aku. Iya, bikinan. Jadi aku minta dibikinin 3 buat ditaruh di bookshelf biar nggak sepi-sepi banget. Aku ada atung. Ini aku beli waktu zaman Asian Games 2018. Udah sih segitu aja. Iya, kayaknya segitu aja deh. Kayak nggak ada fan merch yang lain. Mendingan beli bukunya nggak sih dibanding fan merchnya yang mahal itu. Apa sih namanya? Funko. Show us your bookshelf. Oke, bookshelf aku agak berantakan sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti ini aku punya buku-buku aku, dan ada beberapa yang masih tersegel, dan ini belum aku baca. Yang masih tersegel ini kebanyakan buku klasik. Ini buku James Herriot. Ini kayak gitu sih. Ini rata-rata buku klasik atau ini historical fiction dari penulis Indonesia, dan aku suka sama ceritanya. Dan di sini ada terus di lantai kedua lantai 2 di sini aku punya ya series ini. Ada Cornelia Funke dari Inkheart, belum lengkap.
Terus Eragon ini masih kurang inheritance, karena emang aku mentok gitu loh bacanya, cuman sampai segitu-gitu aja. Dan kayaknya kalau misalnya mau baca buku terakhirnya itu harus ngulang lagi dari awal, dan ini udah lama banget aku bacanya. Terus of course Harry Potter, ada James Dashner, ini juga nggak lengkap sih. Terus ada Catching Fire di situ, ada Hunger Games, ada Twilight, terus di situ ada 2 dari Game of Thrones, ada Lord of the Rings, udah sih. Terus di sini ini Al-Qur'an, ini James Herriot semuanya. Terus di sini buku-buku ya begitulah, nggak usah disebutin ya, kalian bisa lihat sendiri tadi. Dan ini yang ketiga, ini adalah buku kayak misteri gitu sih, dan ini vegetarian yang kayak gitu sih sebenarnya. Ini Roald Dahl yang gitu. Ini ya bener-bener kayak nggak jelas gitu loh penyusunannya. Tuh kan, ini Lord of the Ring ada di sini, ngapain sih kamu ada di sini? Temen-temenmu di atas tadi. Terus udah tuh di situ ada Me Before You lagi. Terus ada Da Vinci Code, ya gitu-gitulah intinya mah. Terus lantai ini ada buku juga nih. Terus yang terakhir di keempat, ini adalah buku yang nggak terlalu aku sukain atau nggak bakal aku baca ulang. Tapi kalau mau dikasih ke orang, aku agak ragu-ragu juga dia orang ada yang bakal mau atau enggak sama buku ini. Terus di sini, terus ini kayak yang ya perintilan case gitu-gitu deh, yang alat warna, terus spidol, sticky notes, ini ya book sleeve yang aku bikin sendiri. Terus ini penggaris buat bikin pola juga, ini ya kayak perkakas gitu. Terus di sini ada pola dasar aku bikin baju ini. Terus di sini kayak ada notes book sama fotokopian waktu zaman aku kuliah. Udah segitu aja, kayak gini penampakannya, nggak rapi kan ya. Tuh udah. Let's text somebody. Kalau gitu aku mau kepo sama bookshelf-nya Kak Zuzu Shihada di channelnya ini. Yang satunya lagi aku mau ngetek Shemi. Iya, kayaknya aku juga penasaran sama bookshelf-nya Shemi. Ini channelnya. Udah segitu aja video kali ini. Makasih banget udah nonton, dan see you in my next video. Bye.